Kembali di iNewsroom, tahun 2011 lalu, Syekh Ali Jaber mendapat penghargaan kehormatan dengan menjadi warga negara Indonesia. Kecintaannya terhadap tanah air tak perlu diragukan lagi. Bahkan Syekh Ali Jaber menyatakan siap jika dimakamkan di Indonesia. Berikut potongan wawancara almarhum Syekh Ali Jaber saat wawancara di program Ngobrol bareng Gus Miftah. Syekh Ali pernah menyatakan siap mati dan dimakamkan di Indonesia. Apa yang membuat Syekh Ali begitu dalam mencintai Indonesia, Syekh? Sebenarnya semenjak saya berada di sini tidak pernah menghadapi masalah sama orang Indonesia. Cara menyambut dan disambut dengan baik, akhlak orang Indonesia luar biasa. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang berkesan di hati saya. Dan banyak hal kejadian perhatian dari jamaah, semangat dan girah Islam di Indonesia, bagaimana betul-betul mewujudkan kebersatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, membuat saya semakin cinta dengan Indonesia. Iya, semakin cinta dengan Indonesia. Ya, Syekh Ali Jaber pada tanggal 3 Februari nanti akan genap berusia 45 tahun. Usia yang masih sangat muda sekali. Selama hidupnya, ia berdakwah dan mendedikasikan dirinya untuk mencetak para hafiz dan hafizoh Al-Quran. Dan hari ini Syekh Ali Jaber meninggal dunia dan sudah dimakamkan di pesantren Darul Quran milik sahabatnya Ustadz Yusuf Mansur. Ya, suasana haru tadi sore menyelimuti pemakaman Syekh Ali Jaber. Sahabat-sahabatnya dan keluarga ikut mengantarkan kepergian Ali ke pemakaman di peristirahatan terakhir di Pondok Pesantren Darul Quran di Tangerang, Banten. Syekh Ali Jaber meninggal dunia tadi pagi pukul 8.30 di Rumah Sakit Yarsi, tempat ia dirawat sejak 29 Desember yang lalu. Tanggal 29 itu Syekh Ali Jaber masuk rumah sakit karena divonis terpapar COVID-19. Tetapi saat ia meninggal dunia, dia sudah negatif COVID-19. Sehingga pemakamannya bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Walaupun keluarga menghimbau para pelayat untuk tidak datang beramai-ramai karena menjaga atau mencegah penyebaran virus COVID-19. Bagaimana sosok Syekh Ali Jaber di mata para sahabatnya? Dan saat ini saya sudah bergabung bersama seorang sahabat Syekh Ali Jaber, Gus Miftah. Gus, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesan paling mendalam buat Gus Miftah tentang Syekh Ali Jaber? Kita sangat kehilangan sosok yang super santun menurut saya. Sangat santun, yang bisa kita contoh dan sebenarnya bisa diduplikasi karena memang salah satu dakwah yang berhasil itu adalah berhikmah dengan memberikan contoh, dan itu nyata bisa kita contoh dari seorang Syekh Ali Jaber, kesantunannya menurut saya. Oke, santun, tenang, kemudian cara penyampaiannya lemah lembut. Apakah itu mengurangi isi dari dakwah itu sendiri kalau disampaikan dengan cara lembut seperti itu? Saya pikir inilah yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang dai, oleh seorang pendakwah. Karena demikian pula yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya melihat Syekh Ali Jaber ini orang yang kemudian mengajak kepada siapapun tanpa memandang kecil, tanpa menghina, tanpa menghakimi dan lain sebagainya. Saya masih ingat betul salah satu materi podcast saya dengan beliau ketika bersama Deddy Corbuzier. Beliau mengatakan ketika kamu melihat orang yang tidak berhijab, orang yang tidak berjilbab, kamu jangan hakimi. Kenapa? Karena barangkali dia punya
sholat 2 rakaat tahajud yang bisa menghapus dosa-dosanya karena dia tidak berjilbab. Lah, pemahaman seperti ini menunjukkan kaliber seorang Syekh Ali Jabir. Beliau tidak mau menghakimi. Karena seringkali hari ini kita itu menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Dan Syekh Ali Jabir tidak melakukan itu. Oke, apa kira-kira yang membuat Syekh Ali Jabir kemudian memilih cara itu? Biasanya kan seorang ustadz karena punya pemahaman agama yang lebih tinggi, kecenderungannya seperti yang Gus sampaikan tadi, suka menghakimi orang lain. Tapi Syekh Ali Jabir tidak melakukannya. Apa kira-kira? Saya pikir begini, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berwawasan, semakin dia berilmu, maka akan semakin tinggi pula tingkat toleransinya. Saya masih ingat bagaimana kemudian saya tanya, Syekh, bagaimana dengan komentar saya terhadap dakwah saya di dunia malam, di lokalisasi, di klub-klub malam dan lain sebagainya. Beliau menyampaikan kepada saya, ya itu yang memang harus Gus Miftah lakukan untuk menggandeng kelompok-kelompok marginal seperti itu. Nah, saya pikir inilah yang kemudian hari ini barangkali ya saya punya perbedaan pendapat atau beliau berbeda pendapat dengan saya tentang itu. Tetapi cara beliau kemudian menyampaikan ke saya itu begitu luar biasa. Ya karena Gus Miftah memang punya spesialisasi di situ, diberikan kelebihan Allah di situ, ya maka lakukan dengan sepenuh hati, dengan sebaik hati. Lah, inilah yang kemudian ini jarang gitu. Ketika orang berbeda pendapat, ya biasanya dianggap musuh. Berbeda pendapat ya seolah-olah gak bisa akur itu loh. Dan saya melihat kapasitas seorang Syekh Ali Jabir itu luar biasa, semuanya digandeng, maka kalau kita ngomong sama beliau itu rasanya sejuk gitu kan, memandang wajahnya itu nyaman karena memang dikatakan an-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Maka kita betul-betul sangat kehilangan. Dan saya teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah itu ketika mau mencabut ilmu dari dunia itu tidak menyabutnya secara langsung, walakin yang tazi'u biqabdil ulama. Tetapi ketika Allah menghendaki ilmunya ini diambil oleh Allah, caranya bagaimana? Dengan mengambil ulamanya satu-satu. Maka ini kita betul-betul sangat berduka. Oke, lemah lembut, sejuk, tidak suka menghakimi. Apalagi yang paling menarik dari Syekh Ali Jabir sehingga Gus Miftah selalu menyapanya sebagai guru? Satu pertemuan itu saya bilang sama beliau, Syekh, tolong berikan nasihat kepada saya dan kepada Mas Dedi, sederhana saja, singkat saja. Beliau mengatakan apa? Belajarlah Islam dari Islam itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian hari ini sering kita lupa. Karena kita sering belajar Islam itu dari orang yang kemudian mempengaruhi wajah keislaman kita. Lah, beliau menyarankan kepada Deddy Corbuzier untuk belajar Islam dari Islam itu sendiri. Tidak dari orang, artinya jangan sampai kemudian wajah Islam kita itu terprovokasi dengan hal-hal yang kurang baik. Maka dulu saya pernah mengatakan begini kan sama Dedi itu, dan itu diaminkan oleh Syekh Ali Jabir. Saya mengatakan begini, kalau kamu jadi orang Islam, wajah Islam kamu itu seperti apa? Itu kan biasanya tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya kasar, maka Islammu akan penuh dengan kekasaran. Kalau pintunya suka marah, ya Islam akan penuh dengan kemarahan. Tetapi ketika pintu masuknya ini lemah lembut, ya maka Islam akan menjadi Islam yang lemah lembut dan menyenangkan. Dan ini yang kemudian bisa kita lihat dari sosok seorang Syekh Ali Jabir. Oke, Gus, supaya kepergian Gus Miftah, kepergian Syekh Ali Jabir ini tidak kemudian menghilangkan sifat-sifat baik yang kita bicarakan tadi. Bagaimana kira-kira cara menduplikasikannya supaya nanti makin banyak pendakwah yang bersikap sama seperti Syekh Ali Jabir? Saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin,
ketika anak Adam itu mati, meninggal dunia, maka dia akan meninggalkan, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmun yung tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Saya pikir beliau seorang ahlul Quran, mengajarkan Al-Quran dengan penuh kesopanan, dengan penuh kesantunan, dengan akhlak yang tinggi. Dan ini akan menjadi jariah bagi beliau manakala edukasi ini mampu kita contoh, mampu kita duplikasi. Maka harapan saya ke depan akan semakin banyak dai-dai, pendakwah, ulama yang menerapkan dakwahnya sebagaimana yang diambil dan dilakukan oleh Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir. Karena saya meyakini ini, bahwa pola dakwah beliau itu betul-betul bisa dicontoh dan bisa diduplikasi untuk kita generasi penerusnya, supaya kemudian Islam ini berkembang dengan penuh kesejukan, dengan penuh kesantunan. Saya pikir ini momentum yang tepat lah bagi kita untuk bermuhasabah, termasuk saya wabil khusus ini yang dhaif, yang fakir ini, itu betul-betul kemudian pengen meneladani pola dakwah yang dilakukan oleh Syekh Ali Jabir. Oke, baik. Gus, mudah-mudahan kepergian Syekh Ali Jabir meninggalkan banyak kesan dan meninggalkan banyak teladan bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Itu tadi Gus Miftah, seorang sahabat Syekh Ali Jabir yang beberapa waktu yang lalu sempat berbincang juga dengan Syekh Ali Jabir di iNews TV ketika tidak lama setelah Syekh Ali Jabir ditusuk di Lampung ketika berdakwah pada bulan Agustus lalu. Kami masih akan kembali dengan perkembangan terbaru dari kasus Raffi Ahmad yang viral setelah divaksin lalu mengadakan pesta.